Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita belajar dinamika partikel dan hukum Newton. Oke. Sebelum masuk ke materi dinamika partikel dan hukum Newton, saya jelaskan dulu. Yang pertama ada jenis-jenis gaya. Jenis gaya. Untuk jenis-jenis gaya yang pertama itu ada yang namanya gaya berat atau W. Kalau di fisika simbolnya W. Ini satuannya adalah M. M itu apa? Newton. Kalau digambarkan pada bidang datar, itu bendanya misalkan seperti ini, ada benda pada bidang datar. Kalau gaya berat itu pengertiannya adalah gaya yang bekerja pada benda ini dan arahnya itu searah dengan gravitasi. Jadi ini pengertian gaya berat. Jadi kalau digambarkan itu gaya berat pada benda itu seperti ini. Ya, ini disebut dengan W. Dan W itu persamaannya adalah M kali G. M-nya di sini dia sebagai massa, satuannya adalah kilogram, dan G-nya di sini sebagai percepatan gravitasi. Satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Dan W di sini sebagai gaya berat. Satuannya apa? Satuannya adalah N. Tadi apa? Newton. Gitu ya. Itu yang pertama ada gaya berat. Terus yang kedua ada yang namanya gaya normal. Kalau gaya normal itu di fisika itu simbolnya N besar. Satuannya juga sama, yaitu juga N. N itu apa? Newton. Jadi gaya normal itu pengertiannya adalah gaya yang arahnya itu tegak lurus dengan arah bidang. Jadi kalau digambarkan pada bidang datar, misalkan dia di sini dia pada bidang datar, yang dimaksud dengan gaya normal itu gaya yang arahnya ke atas ini. Nah, ini adalah gaya normal. Dan untuk persamaan gaya normal M itu juga sama, dirumuskan dengan M dikalikan G. Kayak sama kayak gaya berat, tapi yang membedakan adalah kalau gaya normal itu gak lurus dengan arah bidang, kalau gaya berat itu dia searah dengan arah gravitasi. Tapi persamaannya sama. M-nya di sini dia sebagai massa, satuannya apa? Kilogram, dan G-nya di sini adalah percepatan gravitasi. Satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Untuk percepatan gravitasi di sini dia punya besar. Besarnya berapa? 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Gaya berat, ada gaya normal, ada lagi yang namanya gaya tegang tali. Kalau gaya tegang tali itu dia simbolnya adalah T, satuannya juga sama, yaitu Newton. Jadi semua gaya itu satuannya adalah Newton. Kalau gaya tegang tali berarti dia gaya yang bekerja pada tali. Biasanya bendanya itu digantung di tali seperti ini. Misalkan di sini ada benda, ya kan? Di sini digantung tali. Oke. Benda ini kalau ditarik ke bawah, dia juga punya gaya berat W, M kali G.
Dan kalau ditarik ke atas kan di sini ada gaya tali, berarti di sini disebut dengan gaya tekan talinya seperti itu. Jadi arah W dengan T itu adalah arah yang berlawanan untuk gaya tekan tali dan gaya berat. Terus ada lagi gaya gesek. Nah, gaya gesek itu simbolnya FG, satuannya yaitu juga sama, semua gaya itu satuannya apa? Newton. Ya, gaya gesek ini nanti dibagi dua, ada gaya gesek statis. Jadi ini dibagi dua. Yang pertama ada gaya gesek statis sama gaya gesek kinetis. Kalau gaya gesek statis itu FGS, kita pakai sendiri. Kalau gaya gesek kinetis itu FGK. Nah, gaya gesek di sini dia biasanya untuk benda yang bekerja pada bidang kasar atau bidangnya itu tidak licin tapi dia pada bidang kasar. Jadi masuk statis dan kinetis di sini dia punya yang namanya koefisien gesek. Koefisien gesek. Nah, koefisien gesek itu dia simbolnya mu. Nah, itu mu juga sama. Mu itu dibagi menjadi dua, ada mu S sama mu K. Mu S di sini adalah punyanya koefisien gesek statis. Kalau statis berarti artinya bendanya itu dia masih dalam kondisi diam atau belum bergerak, misalnya gitu. Kalau kinetis itu bendanya sudah bergerak. Nah, ini adalah macam-macam gaya. Oh ya, untuk mencari FG itu persamaannya adalah mu dikalikan dengan n. Mu-nya di sini dia adalah koefisien gesek. Dan n-nya di sini apa? Gaya normal. Jadi untuk persamaan FG itu boleh kamu uraikan jadi M mu dikalikan M kali G. Jadi dari gaya normal itu persamaannya kan M kali G, itu bisa diuraikan jadi mu dikalikan M kali G. Seperti itu. Ini untuk jenis-jenis gaya sebelum kita masuk ke hukum Newton. Seperti itu. Ini saya hapus. Untuk contoh soalnya, misalkan contoh soalnya seperti ini. Jadi misalkan sebuah benda atau sebuah balok bermassa 5 kg terus digantung dengan tali dan diikatkan pada atap. Terus jika balok tersebut diam, berapakah tegangan talinya? Oke. Soalnya contohnya seperti ini. Jadi sebuah balok bermassa 5 kg digantung dengan tali dan diikatkan pada atap. Jika balok tersebut diam,
diam atau tidak bergerak. Berapakah tegang talinya? Itu contoh soal seperti ini contoh soal masuk ke hukum Newton. Jadi saya jelaskan dulu. Yang pertama untuk hukum Newton. Hukum Newton ini dibagi ada 3. Jadi ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, sama hukum 3 Newton. Untuk hukum 1 Newton, itu menyatakan jika benda yang diam itu akan tetap diam atau benda yang bergerak lurus beraturan akan bergerak lurus beraturan jika resultan gayanya itu sama dengan 0. Seperti ini. Ini bunyi hukum 1 Newton. Jadi jika benda yang diam tetap diam, atau benda yang bergerak lurus beraturan akan bergerak lurus beraturan, itu jika resultan gayanya itu dia sama dengan 0. Atau dirumuskan persamaannya itu sigma F itu sama dengan 0. Jadi semua gaya yang bekerja pada benda jika dia menggunakan hukum 1 Newton itu sama dengan 0, atau bendanya di sini kondisinya adalah diam, tidak bergerak seperti itu. Kita kembali ke soal ini. Jadi sebuah balok bermassa 5 kg digantung dengan tali dan diikatkan pada atap. Jika balok tersebut diam, ya kan, berapakah tegang talinya? Jadi dari soal itu diketahui ada massa, berarti M itu sama dengan 5 kg. Terus ada apa lagi di sini? Kalau digambarkan itu misalkan seperti ini. Jadi ini atapnya, terus di sini ada benda, dia punya massa sama dengan 5 kg. Oke. Terus otomatis dia ditarik ke bawah, itu punya gaya berat V kan? V persamaannya ada berapa? M kali G. Nah kita cari ini gaya tegang kali ini. G-nya untuk gravitasi itu besarnya berapa? G itu besarnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Atau kalau misalkan mau pakai 9,8 ya boleh, tapi untuk mempermudahkan perhitungan kita pakai 10 saja. Terus yang ditanyakan di situ adalah gaya tegang talinya, T-nya. Nah itu contoh hukum 1 Newton, contoh soal hukum 1 Newton, karena di sini bendanya diam. Dan yang diketahui ada M saja sama G. Jadi kita pakai persamaan hukum 1 Newton. Jadi sigma F itu sama dengan 0. Di sini bisa dilihat untuk gaya tegang kali T sama P berat W, di sini arahnya adalah arah yang berlawanan. T-nya arahnya ke atas dan W-nya itu dia arahnya ke bawah. Kalau arah gaya yang berlawanan seperti ini, arahnya berlawanan, maka nanti untuk sigma F-nya itu kita buat selisih atau dikurang. Kalau misalkan arahnya searah itu kita jumlah seperti itu. Jadi W itu min T. Kenapa min T? Karena di sini arahnya adalah arah yang berlawanan, sama dengan W-nya boleh kamu uraikan jadi apa? Jadi M kali G. Jadi M kali G min T itu sama dengan M-nya berapa? M-nya 5, G-nya 10, min T sama dengan 5 kali 10, 15.
tegangan kalinya itu bernilai berapa? 50, satuannya apa? Itu contoh dari apa? Hukum 1 Newton yang berkaitan dengan yang namanya gaya apa tadi? Gaya tegangan. Oke. Terus kita lanjut ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Ini saya hapus. Kalau hukum 2 Newton, jadi lanjutan hukum 1 tadi ada hukum 2 Newton. Untuk hukum 2 Newton itu pada hukum 2 Newton gaya. Jadi di dinamika partikel kita nanti bahas yang namanya gaya. Di hukum 2 Newton itu gaya itu dia sebanding dengan massa dan percepatan. Atau hukum 2 Newton itu tulisan gaya sigma m, sejumlah gaya itu sama dengan M dikalikan dengan A. F-nya di sini tetap yaitu F itu simbolnya gaya. Satuannya adalah Newton, ya kan? M-nya di sini dia sebagai massa. Satuannya kilogram dan A di sini adalah percepatan. Satuannya meter per sekon kuadrat. Atau biar memudahkan, biasanya kita pakai ini segitiga ini kan. Ini F, ini M, ini A. Jadi untuk cari M itu persamaannya adalah F per A. Kalau cari A itu persamaannya F per M. Seperti itu. Itu untuk hukum 2 Newton. Bagi hukum 2 Newton itu contohnya seperti ini. Contoh soalnya, misalkan sebuah truk dapat menghasilkan gaya sebesar 12.000 Newton. Terus jika truk tersebut dapat bergerak dengan percepatan 12 meter per sekon kuadrat. Terus pertanyaannya adalah tentukan massa truk tersebut. Nah, soalnya seperti ini. Jadi dari soal ini bisa dilihat sebuah truk dapat menghasilkan gaya. Berarti dari soal itu diketahui ada F sama dengan berapa? 12.000 Newton. Terus jika truk tersebut dapat bergerak dengan percepatan 12 meter per sekon kuadrat, berarti dari soal diketahui lagi apa? Ada A sama dengan 12 meter per sekon kuadrat. Terus pertanyaannya adalah yang ditanyakan apa? Yang ditanya tentukan massa. Berarti cari apa? Cari M. Oke. Lanjut ke sini. Ini jawab. Berarti kita boleh pakai persamaan ini. Jadi F atau sigma M
dicari, ya kan? A-nya itu 12 meter persegi kuadrat. Jadi cm itu sama dengan 12.000 per berapa? Per 12. M sama dengan ini boleh dicoret kan? 12 dengan 12 berarti hasilnya berapa? 1000 kilogram. Jadi massa dari sebuah truknya itu dia bernilai 1000 kilogram. Atau 1000 kilogram itu sama dengan berapa? 1 ton. Seperti itu. Oke. Sampai sini. Ini penjelasan dari hukum 2 Newton dan contoh soalnya seperti itu. Terus kita lanjut ke hukum 3 Newton. Oke, di hukum 3 Newton, jadi hukum ketiga Newton itu dia menyatakan bahwa setiap benda atau setiap benda yang memiliki gaya yang bekerja pada suatu benda maka akan timbul yang namanya gaya aksi dan gaya reaksi. Yang arahnya itu dia adalah arah yang berlawanan. Jadi untuk hukum 3 Newton ini membahas tentang gaya aksi reaksi. Dimana gaya aksi reaksi sendiri itu dia arahnya adalah arah yang berlawanan. Atau persamaan pada hukum 3 Newton itu persamaannya adalah sigma F aksi itu sama dengan sejumlah gaya sigma F reaksi. Ini persamaannya. Oh maaf, ini kurang minus ya. Jadi di sini ada tanda minus. Kenapa minus di sini? Ini menunjukkan kalau arah gayanya itu adalah berlawanan. Jadi misalnya katanya gini, misalkan saya mendorong meja ke arah kanan, misalkan ke arah kanan sebesar 10 Newton. Terus kemudian kamu dari arah yang berlawanan itu juga memberikan gaya yang sama, itu berapa? 10 Newton. Itu contoh gaya aksi reaksi. Untuk dinamika partikel ada lagi contohnya, misalkan gini, misalkan lagi untuk dinamika partikel soalnya ini soal lagi soal. Jadi ada mobilan bermassa 2 kilogram diam di atas lantai licin. Terus kemudian diberi gaya tertentu, dan bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Terus yang ditanyakan adalah berapa gaya yang diberikan? Berapa gaya yang diberikan pada mobilan. Nah, seperti ini. Oke, kalau seperti ini, jadi ada mobil bergerak
2 kilogram diam di atas lantai licin, kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan ada berapa gaya yang diberikan pada mobil-mobilan itu. Berarti dari sini diketahui, ya kan? Diketahui ada apa? Ada massa. Massa tadi simbolnya apa? Ada M sama dengan 2 kilogram. Terus diketahui lagi ada apa? Ada yang namanya percepatan. Percepatan simbolnya apa? G itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oh maaf, ini dia bukan gaya gravitasi, dia adalah percepatan. Terus yang ditanya adalah berapa gaya yang diberikan pada mobil-mobilan, dari cari apa? Cari M. Oke, kita pakai persamaan anak hukum 1, hukum 2, atau hukum 3 nya. Kita pakai persamaan hukum 2 itu karena di sini diketahui ada M, ada A. Berarti F itu sama dengan apa? M kali A. Itu kan M nya berapa? M nya 2, A nya berapa? 10. Berarti F nya di sini berapa? 20. Itu contoh soal hukum 2 Newton lagi. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi saya hapus. Kita lanjut ke gerak benda pada bidang miring. Jadi ini lanjutan hukum 2 Newton tadi kan udah belajar jenis gaya, terus hukum 1, 2, 3 Newton. Terus sekarang kita lanjut ke gerak benda pada bidang miring. Gerak benda pada bidang miring. Kalau bidang miring berarti itu lintasan yang miring atau dia memiliki besar sudut. Jadi kalau misalnya digambarkan itu seperti ini. Ini. Terus misalkan di sini ada benda. Kalau lintasannya miring seperti ini, dia artinya punya apa? Punya besar sudut. Untuk benda pada bidang seperti ini, kalian harus bisa menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada bidang miring ini. Jadi, misalkan bendanya di sini, ada besar sudut di sini. Ini kalau ditarik ke bawah, dia punya maaf, ditarik ke atas dulu ya. Kalau ditarik ke atas, dia punya gaya apa? Gaya M, gaya normal. Terus ditarik ke bawah ada gaya apa? Ada yang namanya gaya berat. Kalau dia itu ada besar sudut di sini, maka di sini ada yang namanya W, ya kan? Gaya berat tadi W itu rumusnya apa? M kali G. Nah, di sini kan ada besar sudut. Ini diuraikan lagi terhadap bidang ini. Berarti kita pakai penguraian vektor yang pakai penguraian vektor pada sumbu Y pada sumbu X. Biasanya kalau di vektor itu terhadap sumbu X kita pakai apa? Pakai cos, ya kan? Kalau terhadap sumbu Y kita pakai sin, seperti itu kan? Nah, kalau di bidang benda pada bidang dari seperti ini kebalikan dengan vektor. Jadi untuk mencari gaya beratnya itu kita uraikan lagi. Jadi ada W, kalau terhadap sumbu Y kita pakai
cos, tapi berbalik dengan benda pada benda miring. Ini untuk cari W-nya kita pakai persamaan M kali G dikalikan cos dari besar. Terus yang salah ada sumbu X itu taruhkan di W itu sama dengan M kalikan G dikalikan sin theta. Jadi ini penguraian gaya yang bekerja pada benda itu ketika dia berada pada bidang miring. Jadi tetap diuraikan terhadap sumbu Y dan sumbu X. Kita pakai penguraian vektor. Terus untuk contoh soalnya, misalkan seperti ini contoh soalnya. benda dengan massa berapa? 300 kg berada pada suatu bidang miring. Terlihat seperti pada gambar berikut. Jadi di sini ada benda, dia punya massa kan, massanya adalah 300 kg. Terus ada titik A, B, C di sini. Titik A ke B itu punya jarak 4 meter, A ke C itu 3 meter. Berarti dari soal ini kamu bisa tulis yang diketahui ada massa, ya kan? M itu sama dengan 300 kg. Terus kemudian diketahui lagi apa? Ada jarak. Jaraknya apa? Jarak dari A ke B itu jaraknya adalah 4 meter. Terus kemudian dari A ke C itu jaraknya adalah 3 meter. Terus yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tentukan besar gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak
bergerak ke bawah. Berarti yang di sini ada yang namanya F. F itu apa? F-nya adalah gaya. Ya, kalau soalnya seperti ini, ya kan? Kamu harus bisa menguraikan. Berarti ini kalau ditarik ke bawah ada gaya apa? Gaya berat W kan? W itu sama dengan M kali G. Terus kalau ditarik ke arah kanan, berarti ada gaya apa? Gaya W itu sama dengan M kalikan G dikalikan sin delta. Dan gaya yang ini yang akan kita cari. Karena sama dengan W, ya kan? Kita cari ini. Ada M-nya beda, M-nya berapa? M-nya adalah 300 kg. Terus gravitasnya sudah ada. Nah, besar posisinya yang kita cari sin theta. Jadi kan sin theta belum ada, ya kan? Kita pakai persamaan untuk mencari ini. Sin itu rumusnya apa? Sin depan sudut ke miring, gitu kan? Oke, coba. Berarti kalau dia bentuknya segitiga gini, segitiga siku, kamu boleh pakai persamaan Pythagoras untuk cari di sini miring di sini. Berarti BC itu sama dengan akar, ya kan? Akar AB kuadrat ditambah apa? AC kuadrat sama dengan akar berapa? Akar AB itu bernilai berapa? 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan berapa? Akar 9 ditambah 16 ditambah 3 kuadrat berapa? 9. 16 tambah 9 25. Jadi BC itu bernilai berapa? 5. Jadi di sini dia punya panjang atau jaraknya itu adalah 5. Dan dari sini kamu bisa pakai untuk cari apa? Cari besar sudut sini, sudut sinnya ini. Jadi sin kalau kita Pythagoras itu kan persamanya sin demi, itu kan depan sudut per miring, ini kan. Jadi depan sudutnya itu berapa? 3 per. Wes ketemu sin theta-nya sudah ketemu. Nah, ini ada tanda theta biar gak dia. Terus kemudian kita cari apa? Cari W-nya ini. Oke, F itu sama dengan apa? W sama dengan apa? M kalikan G dikalikan sin. M-nya berapa? Masanya 300, ya kan? Dikalikan 10. Gravitasnya kita pakai 10 saja. 10 meter per sekon kuadrat dikalikan sin 3 per 5. Sampai sini ada tanyakan pun aku. Sampai sini bisa dipahami. Oke. Ini dengan ini coret boleh kan? Berarti masih berapa? 10 bagi 5 2 kan? Berarti 300 kali 2 kali, berarti taruh sini. Oke. 300 kali 2 600 kali 3 berapa? 600. 6 kali 3 berarti 1800. Oke. Ini contoh penguraian gerak benda pada bidang miring jika yang dicari itu adalah F. F-nya apa? Gayanya seperti itu. Oke, ini saya hapus.
gaya tekan kaki pada lift itu nanti dibagi menjadi ada dua. Jadi ketika liftnya itu dia bergerak ke atas sama ketika liftnya itu bergerak ke bawah. Jadi untuk gaya tekan pada lift, jika lift itu dia bergerak ke atas sama nanti jika liftnya itu bergerak ke untuk gaya tekan kaki pada lift ini nanti kan ada bergerak ke atas sama bergerak ke bawah. Tapi nanti dilihat misalkan liftnya itu dia tidak bergerak, berarti nanti kita pakai hukum 1 Newton. Kalau liftnya itu bergerak, berarti kita pakai hukum 2 Newton seperti itu. Misalkan yang pertama ini untuk jika liftnya itu bergerak ke atas, misalkan kayak gini, ini ada orang di dalam lift seperti ini, kan? Dan ini lift. Ini kalau ditarik ke bawah dia ada gaya berat kan, terus kalau ditarik ke atas dia ada gaya normal. Untuk menguraikan gaya tekan kaki pada lift, kita tetap pakai kalau misalkan ini bendanya bergerak, berarti kita pakai hukum 2 Newton. Kalau hukum Newton itu jika liftnya ini dia dalam kondisi diam atau tidak bergerak. Kalau dia dalam kondisi bergerak ke atas, berarti kita tetap pakai persamaan hukum 2 Newton. Jadi sigma F itu sama dengan M kali A. Dan untuk gaya jadi sini ada gaya apa? Ada gaya berat W sama gaya berat M. Kita lihat liftnya di sini dia bergerak kemana? Ke atas toh. Kalau ke atas berarti nanti yang didulukan itu adalah gaya normalnya dulu baru gaya beratnya W. Ini kan namanya berlawanan, tetap alif kurang. Berarti kan dulu tulis M min W itu sama dengan M kali. Kita pakai persamaan. Ini jika liftnya tadi apa? Bergerak ke atas. Tetap itu gaya normal, gaya berat. M-nya itu massa, G-nya adalah A-nya ini adalah percepatan. Jadi kalau mesinnya ke A ke atas, dan di bawah dan N-nya juga bergerak. Terus jika liftnya itu dia bergerak ke bawah, maka kalau digambarkan sama seperti ini. Ini ada orang dalam lift yang bergerak ke bawah. Maka tetap kita pakai hukum 2 Newton. Jadi sigma F itu sama dengan M kali A. Tapi yang ditentukan ini kalau ditarik ke bawah ada W, kalau ditarik ke atas ada gaya normal. Berarti yang kita tentukan adalah W. Karena apa? Karena liftnya itu dia bergerak ke bawah. Jadi W min M itu sama dengan M dikalikan A. Seperti ini. Ini contoh soalnya. Ini persamaannya. Contoh soalnya. Misalkan ini contoh soalnya. Misalkan contoh soal ini. Soalnya seseorang dengan massa 60 kg berada dalam lift yang sedang bergerak ke bawah dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Terus jika G-nya itu sama
desakan kaki, desakan kaki orang pada lift adalah ini contoh soalnya. Jadi di sini ini contoh soal kayak tekan kaki pada lift tadi. Ini jadi dari soal seorang dengan massa 60 kg dia kan berada dalam lift yang sedang bergerak kemana? Ke bawah. Kuncinya di sini. Dengan percepatannya berapa? 3 meter per sekon kuadrat. Terus jika gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat, desakan kaki orang pada lift adalah titik. Ya kan? Dan dari sini kamu boleh tulis dulu yang diketahui. Jadi diketahui itu ada apa? Ada massa kan? M sama dengan 60 kg. Terus kemudian diketahui lagi ada apa? Ada percepatan A itu sama dengan berapa? 3 meter per sekon. Terus ada apa? Ada G sama dengan 10 meter per sekon. Terus yang ditanya apa? Yang ditanya desakan kaki orang pada lift. Tadi kita cari apa? Cari yang namanya M. Ini adalah contoh gaya tekan kaki pada lift yang dia itu bergeraknya kemana? Dia bergerak ke bawah. Berarti kita pakai bersama ini. W, kan? W min N itu sama dengan M dikalikan antara di sini kuncinya ini bergerak ke bawah. W-nya berapa? W-nya bisa kamu cari dulu dari mana? W itu kan rumusnya M kali G kan? M-nya berapa? 60, G-nya 10 sama dengan berapa? 600. Tulis sendiri 600 min N sama dengan berapa? M-nya 60, A-nya berapa? 3. Berarti 600 min N sama dengan 60 kali 3 108. Berarti 600. Ini boleh kamu pindah ruas ke kanan biar jadi positif. Jadi ini pindah ruas ke kiri dia jadi negatif. Dari 180 min min 600 min 180 sama dengan N. 600 dikurangi 120 itu maaf, ya 180 itu berapa? 420. Ya, 420. Ini N-nya. Satunya apa? Satunya adalah ini contoh soal gerakan kaki pada lift. Seperti itu. soal dia tekan kaki pada lift. Ini saya hapus.
soalnya seperti ini. Oke, jadi soal seorang siswa Jadi contoh soalnya itu seperti ini. Oke, dari soal itu kan seorang siswa menimbang berat badannya sendiri sebelum masuk ke lift itu adalah 500 Newton. Terus ketika liftnya itu sedang bergerak turun, siswa tersebut menimbang badannya lagi, ternyata beratnya menjadi 400 Newton. Terus yang ditanyakan adalah berapa kecepatan lift tersebut. Yang ditanyakan apa? Kita cari yang namanya percepatan. Oke, mulai kita tahu dulu. Diketahui ada apa? Ada gaya berat sebelum ditimbang. Berarti dia tadi gaya berat luar. W luar itu sama dengan berapa? 500. Kenapa di sini luar? Karena dia sebelum masuk lift itu dia menimbang. Terus setelah masuk lift itu ada gaya berat ini kan 100 Newton. Itu sama dengan 400. Terus yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tentukan nilai percepatan lift tersebut. Berarti yang ditanya adalah kita cari yang namanya A, gitu kan? Nah, karena di sini liftnya di sini dia bergerak turun, berarti bergerak kemana? Ke bawah kan? Oke, jawab. Dari sini kamu bisa menimbang pakai gaya luarnya ini, pakai sigma F itu sama dengan M kan? M-nya di sini pakai gaya luar ini, W luar itu sama dengan M dikalikan A, seperti itu. Oh maaf, bukan M kali A ya, karena dia kan W ya. W luar itu sama dengan apa? M dikalikan G. Gaya luarnya berapa? 500, masanya bisa dicari masanya ya kan? G-nya berapa? G-nya itu dia bernilai 10. Berarti M sama dengan 500 per 10. Ini coretan gue. Berarti M sama dengan berapa? 50 kilo. Udah ketemu M-nya. Kemudian cari apa? Kita cari A. Pakai persamaan kayak bekernya beberapa dari, tapi dia yang bawah tadi, jadi W itu min M itu sama dengan apa? M kali A, ya kan? W nya itu bernilai berapa W nya? W nya kita pakai 500 min berapa? Min 400 sama dengan M nya berapa? 50 kali, ini kurang berapa? 100 ya kan? 50 kali A.
berarti A sama dengan berapa? 100 dibagi 5. A sama dengan suratnya boleh. 10 bagi 5 berapa? 2 meter per sekon. Seperti itu. Jadi ini contoh soal lagi. Soal apa? Soal gerak gaya atau gaya tekan kaki pada banyak seperti ini. Oke. Semoga yang saya jelaskan tadi sudah cukup jelas dan semoga bermanfaat untuk kelompoknya kalian. Oke. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.